Assalamualaikum, halo Pianers, kembali lagi di channel saya, channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita akan langsung to the point aja. Di sini ada sebuah informasi ya. Ini tweet yang mana keterangannya jaringan Pi telah mencapai tonggak penting dengan memasukkan bank ke dalam blockchain Pi. Integrasi ini telah memungkinkan Pi Network untuk menawarkan solusi konversi mata uang global yang kuat pada blockchain-nya, memposisikannya untuk menjadi mata uang universal untuk ekonomi global. Wow, ya. Ini sebenarnya informasi ini udah lumayan lama ya, udah beberapa minggu sebelumnya mungkin. Tetapi banyak di antara kalian yang masih bingung ya. Arahnya nanti ke depan itu untuk penukaran Pi ke uang fiat gimana, Bang? Nah, ini mungkin ya karena itulah ya, karena banyak yang bertanya seperti itu maupun di grup-grup juga ya. Inilah yang saya akan bahas kembali ya. Jadi banyak bank-bank yang bergabung di dalam jaringan Pi tentunya. Ya, intinya dari beberapa bank yang bisa kalian lihat di sini keterangannya. Access Bank dan Citibank ya. Access Bank, Citibank, Diamond Bank, Aico Bank ya, Aico Bank mungkin ya, Enterprise Bank gitu ya, VCMB gitulah ya. Oke, pokoknya di sini bisa kalian lihat ya untuk daftar-daftarnya di sini, nama bank-banknya di sini ya. Karena memang benar ya, di dalam ekosistem Pi itu ke depan kita bisa mengakses beberapa tempat untuk kita menukar Pi coin kita ke uang fiat gitu ya. Jadi ya ini menjadi suatu kemudahan untuk kita ke depan. Kenapa kita harus berpikir Pi ini harus masuk bursa atau exchange ya kan? Karena bank-bank di dalam ekosistemnya aja udah ada gitu ya. Ini sangat luar biasa. Dan ini pun juga termasuk nih di dalam ekosistem jaringan Pi, namanya Pi Bank Digital. Pi Bank Digital, di sini pengguna dapat melakukan penyimpanan Pi Coin dan juga dapat menukarnya dengan uang yang berlaku di negara. Pi Bank Digital juga bisa meminjamkan koin Pi untuk menukarnya sebagai uang atau ingin melakukan perdagangan dengan koin Pi. Pi Bank Digital dapat melakukan perdagangan dengan koin Pi. Nah, sudah jelas ya. Tadi di bagian atas dapat menukarnya dengan uang yang berlaku di negara. Jadi mau uang rupiah pun bisa ditukar melalui Pi Bank ini ya, Pi Bank Digital ini gitu ya. Walaupun bukan dari Pi Bank Digital, beberapa marketplace juga menyediakan fitur ya, fitur-fitur untuk penukaran Pi Coin juga ke uang fiat. Wah, banyak sekali kemudahan ke depan. Kalau kalian hanya berpikir Pi Coin masuk exchange itu supaya bisa ditukar, dikonversikan ke uang fiat, ya, ngapain jauh-jauh mikirnya? Di dalam ekosistemnya aja udah lengkap. Ya, kenapa harus masuk exchange? Iya kan? Tapi kita nggak tahu lah keputusan dari pihak core team ke depan gimana gitu ya. Tetapi kalau misalnya sudah semakin kuat ekosistemnya ya, tentu ini lebih sempurna ketimbang exchange atau bursa di luaran sana. Ya, kalau sudah kuat gitu ya di ekosistem jaringan Pi. Dan pada akhirnya bisa saja Pi Coin tidak masuk exchange, tetapi dia akan berfokus digunakan di dalam ekosistemnya. Oke. Jadi ini hal yang sangat luar biasa. Dan saya harap ya untuk sahabat-sahabat Pioners yang mungkin ada menerima beberapa informasi bahwa Pi itu tidak bisa ditukar dengan uang fiat ya. Seperti halnya Abah Sapuan ya, mohon maaf ya. Ya, sebaiknya dicari tahu dulu sebelum mengatakan bahwa Pi Coin tidak bisa ditukar dengan uang fiat. Ya, ini saran saya nggak mau bikin rusuh ya antara saya dan juga YouTuber lainnya, enggak ya. Di sini ya saya hanya meluruskan aja kebenaran yang memang ada di dalam ekosistem Pi Network. Kalau nggak ada ya ngapain saya review ya, gimana saya mau nge-review kalau nggak ada ya kan. Terbukti bahwa beberapa
marketplace juga ya yang kemarin ya, walaupun sumbernya memang bukan dari core team, dari berita media, tetapi fitur-fitur tersebut memang ada gitu ya, sesuai dengan tweet dari marketplace itu sendiri di Twitternya, bahwa dia menambahkan fitur-fitur untuk ke depan Picoin, untuk ke depan penarikan Picoin ke uang fiat gitu ya, penukaran Picoin maksudnya ke uang fiat. Ya, jadi bukan hanya ada bank-bank khusus untuk penukaran Picoin ke uang fiat, tetapi marketplace juga menambahkan fitur-fitur yang mana Pioneers bisa di dalam marketplace tersebut untuk menukar Pi dengan uang fiat juga. Nah, kan sangat luar biasa. Jadi sebenarnya saya sih nggak berharap Picoin ini masuk exchange ya. Bagaimana menurut kalian? Apa tanggapan kalian? Apakah kalian berharap Pi ini masuk exchange ya? Setahu saya koin apapun kalau sudah masuk exchange itu harganya akan berfluktuasi, hancur gitu ya. Itu pasti hancur. Ya, beda halnya kalau Dr. Nicholas dan Dr. Cheng Diovan tujuannya ingin ya bikin nilai Pi ini stabil lah ya, nggak berfluktuasi, ya tentu mereka harus menguasai Picoinnya sendiri, yaitu harus berjalan di dalam ekosistem buatan mereka sendiri tanpa harus masuk bursa. Ya, semoga saja pihak core team ke depan bisa sebijaksana itu ya. Ini kan demi menjaga nilai Picoin juga ya, agar tidak seperti Bitcoin ataupun Ethereum ke depannya. Karena secara teknologi memang kalah jauh ya Bitcoin itu sama Picoin. Ya, walaupun ini masih dalam tahapan ya menuju kesuksesan besarnya Picoin atau Pi Network, terbukti dari berbagai pemain kripto di luaran sana ya, pemain kripto Bitcoin itu memang sangat tertarik dengan Picoin sekarang ini. Nah ya, jadi Picoin ini sangat luar biasa dan Bitcoin itu ya kalah telak gitu ya. Ya kan memang tujuan Pi ini tercipta untuk setidaknya untuk menyelamatkan ya, atau untuk melengkapi kekurangan dari Bitcoin sebelumnya ya. Bitcoin tujuannya sama, menjadi uang digital ya, alat bayar dulunya itu ya, sama saja ya, tetapi dia gagal ya, dan Picoin melanjutkan visi dan misi dari Bitcoin tersebut ya. Bukan tidak mungkin ya bahwa Dr. Nicholas Kokalis ini dipandang-pandang tuh ya, memang paham betul dengan Bitcoin ini gitu ya, kekurangannya Dr. Nicholas Kokalis paham betul gitu ya. Apa jangan-jangan beliau itu memang juga termasuk tim Satoshi Nakamoto gitu ya, ya kan? Organisasi di situ gitu. Kita kan nggak tahu ya, siapa tahu beliau itu juga memang ikut waktu penciptaannya Bitcoin tersebut ya, kita nggak tahu ya. Jadi kalau sahabat Pioneers masih ragu dengan Pi ya, keraguan itu sebabnya apa sih? Sebabnya itu akibat kurangnya update, kurangnya informasi, kurangnya belajar. Nah, jadi kalau sudah tahu kekurangannya itu harus apa? Ya harus ditutupi kekurangannya itu, ya harus diperbaiki kekurangannya itu dengan cara kita banyak-banyak belajar dan banyak-banyak cari informasi. Nah, ya. Jadi pada akhirnya kita juga tidak akan ragu dengan Pi Network gitu ya. Itu penting ya. Di mana-mana saja kalau kita nggak belajar, kita nggak bakal paham. Ya tentu dari apa yang saya jelaskan ini terlalu merendahkan ya. Kalau anggapan kalian semacam itu mohon maaf ya. Tetapi di sini saya hanya memberikan peringatan keras gitu ya untuk yang nyinyir gitu. Nah, ya untuk yang suka nyinyir ya belajar lagi deh ya. Jangan cuman bisanya nyinyir doang, belajar. Ya belajar dan jangan 100% percaya dengan konten kreator ya. Ini saya yang bilang, jangan 100% percaya
dengan konten kreator. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau Anda percaya dengan konten kreator ya, tetapi Anda malas belajar, nah bisa saja Anda tersebut dikibulin gitu ya. Tetapi bukan saya ya. Kalau saya semuanya ada dasarnya. Kalau ada informasi yang saya review, tentu saya selingi ya dengan dasar-dasarnya. Kalau nggak ada dasar-dasarnya yang ada di Pi Network, ya nggak bakal saya review, yang nggak bakal saya informasikan ke Anda tentunya. Jadi maksud saya barusan ya itu bisalah dikatakan untuk konten kreator lainnya ya. Jadi ya tergantung kalian ya. Tergantung kalian mau belajar, mau cari informasi tentunya. Karena ini penting supaya kalian itu tidak diombang-ambingkan seperti ombak gitu ya. Dibilang Pi Network scam, percaya juga. Dibilang nanti Pi Network itu bagus, percaya juga. Itu kan seakan seperti ombak gitu ya, diombang-ambingkan terus gitu ya. Ditiup angin ke kiri ikut ke kiri, ditiup angin ke kanan ikut ke kanan. Ini contoh-contoh kalau istilahnya manusia, ini manusia yang kurang belajar, yang malas cari informasi. Jadinya dia ini jadi permainan oleh orang-orang pintar gitu ya. Itulah ya, tukang-tukang serok itu orang-orang pintar semua. Ya. Jadi kalau Anda kurang belajarnya, Anda akan terbodohi oleh tipu daya mereka. Ya, jadi hati-hati sahabat pioners ya. Oke. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya informasikan. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.